Rob mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan berbagai usaha dan upaya serta bantuan dari istri dan kerabatnya. Rob akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2008. Tidak hanya sampai di situ, ia pun kemudian tergerak untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia. Tahun 2011, Rob membangun sebuah resort di Halmahera Tengah, Maluku Utara yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam Halmahera dan juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dari industri pariwisata. Pria yang pernah meraih penghargaan Kalpataru tahun 2009 ini ingin mengajak masyarakat bersama-sama menjaga alam dari perusakan hutan akibat penambangan. Maluku Utara memiliki lebih dari 20 spesies burung. Salah satunya adalah burung bidadari, yang terancam punah jika habitatnya tidak dilindungi. Harapan saya, suami saya jangan pernah berhenti memberikan pengenalan kepada masyarakat Halmahera dan masyarakat luas yang ada di Indonesia betapa pentingnya konservasi alam yang ada di Indonesia, baik di laut maupun di hutan. Mari mencintai alam yang kita punya, bahwa alam yang kita punya itu ada untungnya. Jika kita simpan hari ini, maka untungnya untuk masa akan datang. Mari Mr. Rob, jangan pernah takut untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Selain itu, berbekal pengalamannya sebagai guru, Rob bersama istri mendirikan PAUD dan yayasan pendidikan yang diberi nama Sawai Ekowisata yang terletak di Desa Sawai Itepo. Hal ini ia lakukan karena masih banyak warga di sekitar tempat tinggalnya yang masih belum bisa membaca dan menulis. Kedepannya, pria yang mendapat kepercayaan dari masyarakat menjadi kepala kelurahan di Pulau Lembe ini ingin memberikan lebih banyak kontribusi untuk negeri tercinta Indonesia. Ya. Banyak sekali kegiatan Anda untuk pemberdayaan masyarakat di sana. Tapi sebelum masuk ke cerita itu, saya ingin tahu dulu, kapan Anda memutuskan untuk datang ke Indonesia? Oh, keputusan sudah lebih dulu, tapi tidak ada uang. Jadi, saat itu masih tiket lebih mahal daripada kalau banding sekarang. Iya, pesawat masih sedikit sekali. Sulit juga kalau berjalan. Jadi sebenarnya keinginan ada, tapi Anda belum. Jadi pertama kali sebagai turis di tahun 88. Kemana itu? Pertama ke Java, Sumatera, Bali. Nah, lalu kapan Anda datang ke Halmahera dan kemudian jatuh hati pada Halmahera? Kalau tidak salah 88, 89. Saya ke Sulawesi, karena semua orang terkenalkan dengan Manado, Bunaken. Saya juga penyelam, jadi suka menyelam. Dan di sana ada orang cerita mengenai bangkai kapal di Halmahera, di Teluk Kau. Jadi itu alasan pertama padahal ke Halmahera, dan saya langsung kaget sekali karena ya saat ini, sekarang masih ada banyak yang cantik, tapi saat itu Halmahera belum disentuh, tidak ada jalan, tidak ada apapun. Lalu kapan Anda merasa inilah tempatku untuk tinggal, bahkan selama-lamanya? Mulai kapan itu? Mungkin cerita sedikit aneh, tapi waktu kerusuhan di Maluku Utara, saya tinggal di sana. Dan selalu saya pilih yang saat yang salah di tempat yang salah. Jadi tetap saya pengalaman dengan rusuh di sana. Sesudah saya ke Belanda, tahun 2001, 1 bulan. Tapi juga terlalu rindu. Dan sesudah saya pikir, ya kalau saya di situasi yang paling buruk masih rindu, ya lebih baik saya pindah saja ke Indonesia tetap. Tapi kenapa Halmahera? Kenapa bukan Bali? Kenapa bukan Papua? Pertama, alam di sana paling cantik benar. Alamnya atau perempuannya? Itu alam kan? Oh, itu alam. Ya, kecantikan alamiah. Bagaimana orang bule punya mata biru, punya kepentingan apa di sana? Sampai mencuriga saya dibayar oleh CIA atau oleh siapa, Intel. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamu kita masih dengan Pak
Robert Wilhelmus Sinke, atau biasa dipanggil Rob, tapi saya panggil Pak Rob aja ya. Pak Rob, waktu pertama Anda datang ke Halmahera, banyak orang curiga. Ya, salah satu kecurigaannya adalah Anda hendak menaikkan bendera Belanda di sana. Ya. Kenapa sampai orang-orang curiga bendera Belanda mau dinaikkan di sana? Mungkin karena ada bendera dia mirip untuk kapal selam kau menyelam, ada kode kan, supaya orang tahu ada orang menyelam. Padahal sering orang lain tidak tahu, tapi yang penyelam tahu. Saya tahu, ya mungkin karena dia juga ada merah dan putih, dan mungkin ada cahaya biru di belakang atau apa, mereka pikir itu sudah bendera dari Belanda atau apa, saya tidak terlalu mengerti. Tapi saya bisa mengerti mengapa masyarakat kurang mengerti dulu. Mengapa ada orang gila mau sendiri, mau bayar orang lain padahal untuk menyelam. Kalau tidak ada cari harta karun atau cari ikan. Jadi mereka curiga ya? Ya, mereka tidak mengerti kan mengapa ada orang bule lain mau bayar masuk di laut. Mereka tidak sadar ada binatang tidak bisa dapat di luar Halmahera yang spesies endemik. Mereka tidak juga sadar alam cantik begitu dan indah. Tapi sekarang, dan itu saya juga senang bisa di program ini, masyarakat jauh lebih percaya diri. Dan mereka juga mengerti, ya benar terus ada orang Amerika, Jepang, Taiwan, Eropa masuk di mereka punya wilayah. Jadi mereka tidak rasa terlalu, ya minder lagi, tapi mereka juga rasa bangga apa mereka punya. Orang asing sekarang sudah terbiasa di sana, masyarakatnya juga sudah bisa menerima ya, tapi mereka ya? juga rasa itu artinya ada yang khusus di sini, yang khas mengapa orang asing mau berjalan ke sini. Jadi juga itu paling penting, kalau orang tidak percaya diri, mereka juga tidak terlalu peduli anak ke sekolah, kan mengapa kan kita sudah di sini sampai mati di sini. Iya. Tapi Anda juga pernah dicurigain mau menjual tanah itu untuk perusahaan pertambangan. Sampai acara dari pahlawan untuk Indonesia di Jakarta masih ada jurnalis juga tanya bagaimana orang bule punya mata biru, punya kepentingan apa di sana. Sampai mencuriga saya dibayar oleh CIA atau oleh siapa, Intel atau ya. Tapi itu, tampang Anda CIA sih ada atau ya. saya, ya. Nah ada mikrofon padahal. Kembali ke soal tadi kita lihat Anda mendirikan PAUD, pendidikan anak usia dini di sana ya, semacam TK. Bagaimana ceritanya kok Anda mendirikan PAUD di sana? Anda dan istri ya? Jadi, ya mulai kena marah padahal, mulai kena jengkel, bagaimana di sana orang bukan bodoh. Saya paling marah kalau orang bilang, oh ini kampung yang bodoh. Bukan bodoh, tidak punya kesempatan ke sekolah. Itu berbeda jauh, ada banyak pintar sekali. Tapi 70% dari orang sudah tua benar tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Karena dulu wilayah ini terisolir sekali, tidak ada jalan. Lalu apa yang Anda lakukan bersama istri? Nah, pertama kita pinjam satu kelas dari SD dan cari, ada guru padahal di kampung itu yang lucu, ada orang punya sertifikat untuk guru. Tapi Pemda tidak pakai, jadi kita bayar gaji, dan berkumpul anak, dan berkumpul barang, dan mulai. Dan sekarang kita bangga karena ada bikin bangun sendiri, dan mudah-mudahan bulan depan sudah buka. Ini sekolahnya? Saya tahu selalu harus hati-hati berbicara di depan umum, tapi semua orang bisa berpikir mengapa dulu tahun 2005 masih ada 900 izin untuk tambangan. Sesudah di tahun 2014 ada 10.000. Astaga, ini mudah-mudahan Menteri Lingkungan Hidup kita dengar itu ini ya. Sekarang, itu sudah di bawah Presiden SBY, dia sadar sekali apa terjadi kalau kasih kewenangan ke Pemda untuk kasih keluar izin pertambangan. Itu dari dulu salah sekali. Kalau kita lihat kembali ya, dengan kondisi yang ada sekarang, dengan keberadaan Anda, terus kemudian Anda memberdayakan masyarakat, mendidik masyarakat, apa perubahan yang paling terlihat pada masyarakat? Lebih percaya diri, lebih bangga dengan apa mereka punya. Orang di sana ada banyak suku. Suku paling besar mungkin suku Sawai, tapi ada Tobelo, ada Kau, ada Gorontalo, Galela. Kalau lihat sejarah dari mereka cukup bangga, bangga orang lain takut sama mereka.
Tapi sesudah, ya seperti lupa sejarah sendiri. Karena kalau lihat kiri kanan, bukan kasih salah sama Pak Andi, tapi waktu listrik masuk di desa-desa, tidak pernah ada orang juga di TV mengajak masyarakat. Jadi tiba-tiba ada TV. Mereka tidak bagi apa sinetron, apa iklan, apa berita. Jadi kalau ada orang kasih tunjuk anak makan mie instan terus dia sehat dan pintar, anak semua mau makan mie instan. Dan orang tua rasa salah kalau tidak bisa beli. Walaupun di sana ada ikan, ada sayur, semua buah-buah. Ada dampak negatif juga ya dengan masuknya listrik, kemudian anak-anak nonton TV, dan kemudian ada perubahan perilaku di sana ya. Saya mau ke Romo Frans Magnus Suseno dulu ya. Terima kasih. Silakan. Iya. Cerita sedikit. Anda jadi warga negara persisnya tahun berapa? Saya mendapat kewarganegaraan tahun 77. Sementara Anda sendiri masuk Indonesia tahun berapa? Saya masuk Januari tahun 61. Sekarang umur Anda berapa? Saya sekarang 79. Romo Magnus, kenapa Anda kok memutuskan jadi warga negara Indonesia? Padahal di Jerman pasti hidup Anda akan lebih enak. Saya kan datang ke Indonesia tahun 61 karena sebetulnya terdorong untuk membantu gereja di sini. Sudah ada beberapa Romo asal Jerman bekerja di sini dan menulis surat yang bagi saya memberi semangat. Umur berapa waktu itu ya? Saya 24 tahun waktu itu. Umur yang sangat enak untuk datang ke negara baru. Saya belajar 13 bulan bahasa Jawa. Bahasa Jawa dulu. Sakit toh panjenengan. Sakit segede-segede. Baru sesudahnya bahasa Indonesia, lalu ya saya mulai kerasan. Sebenarnya saya mulai kerasan tahun 64, tahun 70 saya mengajukan permohonan menjadi warga negara butuh 7 tahun sampai akhirnya Sesudah 7 tahun baru Ya. dikasih. Ya. Tapi sesudah itu menyesal atau tidak sekarang ini jadi warga negara Indonesia? Oh, saya tidak pernah menyesal. Saya secara pribadi tidak pernah mempunyai pengalaman negatif. Jadi oleh segala macam orang dari segala macam latar belakang agama, saya kok selalu diperlakukan dengan baik. Itu sangat mendalam perasaannya. Terhadap Indonesia. Saya ini kadang-kadang melihat Romo Magnus ini aneh. Karena Anda ini kan tetap aja orang asing ya walaupun warga negara Indonesia. Berkali-kali dalam membahas satu persoalan terutama korupsi, politik, Anda berani sekali berbicara keras. Apa Anda nggak takut? Mungkin begini, saya tidak takut sama sekali. Saya juga belum pernah diancam, dikritik, ya tentu saja. Kalau saya mengkritik, orang lain juga boleh mengkritik saya, ya itu jelas. Tetapi saya sebetulnya mulai bicara karena selalu diminta. Diminta bicara oleh mahasiswa, diminta bicara oleh akademisi atau macam-macam. Ya saya bicara, saya berpendapat bahwa mungkin di dunia ini orang tidak terlalu banyak tetapi terlalu sedikit bicara. Kalau saya bicara salah ya saya kan dikoreksi nggak apa-apa. Tapi kalau saya melihat sesuatu yang menurut saya perlu diperingatkan dan saya diam, sebetulnya nggak benar. Dan saya dalam situasi yang enak, saya jadi dosen, guru besar, ya kalau saya lalu tutup mulut gimana, apa nggak malu itu mungkin lah. Anda orang apa ya?
Paspor saya paspor Inggris, Tapi hati saya di Indonesia. terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan topik kita kali ini adalah orang-orang asing atau orang-orang bule yang mencintai Indonesia, bahkan rela melepaskan kewarganegaraan mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan sudah ada Romo Magnis Suseno di sini dan juga Robert Wilhelmus Sinke. Romo Magnis, Anda tadi menyatakan bahwa Anda sampai detik ini tidak pernah menyesal sudah memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Boleh tahu nggak apa harapan Anda terhadap bangsa Indonesia ke depan? Sebetulnya harapan saya agar Indonesia semakin melaksanakan cita-citanya. Saya mengharapkan Indonesia mau saling menerima, itu yang paling penting, kita saling menerima. Indonesia itu berbeda dari Sabang sampai Merauke, hanya bisa bersatu kalau kita bersedia saling menerima dalam perbedaan. Itu sebuah seni. Saya juga mengharapkan bahwa bangsa ini membuat nyata yang jelas ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bangsa Indonesia mesti solider. Solider berarti solider dengan orang yang kurang beruntung, yang ekonominya lemah. Jadi jangan Indonesia terbagi dua, 40% itu maju-maju terus, bangsa mol-molan, dan sisanya ya tetap susah. Bangsa ini akan bagus kalau orang kecil juga melihat bahwa bagi anaknya ada masa depan yang lebih baik. Ya. Kalau orang Halmahera, apa harapannya? Nou, ada dua, boleh? Oh boleh. Pertama pendek sekali. Saya harap masyarakat benar merdeka kalau sudah berhenti rokok. Masyarakat harus merdeka dari rokok. Iya, itu pendek saja. Bisa cerita panjang tapi cukup. Hal lain, saya rasa mungkin semua orang sudah pernah lihat Spider-Man. Dan yang kata yang legendaris, with big power also comes great responsibility. Dan saya pernah tanya sama pejabat, karena saya jengkel. Kalau yang punya kuasa bisa di swasta, bisa di perusahaan, bisa di pemerintahan. Kerja sia-sia saja, ya, berpikir kepentingan sendiri saja. Itu tidak berbeda dengan langsung mencuri orang punya makanan. Ya. Jadi mereka tidak rasa salah, tapi harus rasa salah sekali. Walaupun tidak korupsi, tidak pencuri. Tapi kalau menerima bertanggung jawab, tapi sesudah terlalu malas, itu sama pencuri, sama tidak ada undang-undang saya tahu, tapi harus ada padahal. Kalau kurang berfungsi, tidak mau kerja, membuka proyek-proyek saja supaya di sana 10%, di sana 10%, proyek tidak ada guna, itu sama langsung, tidak lebih baik daripada toki pintu, ambil orang punya piring. Baik. Terima kasih Pak Rob, terima kasih Romo Magnis sudah bersama kami. Itu tadi Romo Magnis dan Pak Robert Wilhelmus Sinke menceritakan pengalamannya sebagai orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan tamu kita berikutnya adalah orang yang juga sudah puluhan tahun berada di Indonesia, sudah membantu banyak sekali pemerintah Indonesia.